Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn dengan NIM 186500057. Di sini saya akan mereview materi manajemen proyek teknologi informasi dengan fase desain. Langsung saja. Aktivitas utama dalam fase desain adalah membuat top dan medium level dari desain sistem dan mendokumentasikannya dalam spesifikasi desain. Aktivitas kedua dimulai dengan melakukan rencana tes penerimaan. ATP adalah sebuah dokumen tes yang akan digunakan untuk mendemonstrasikan seluruh fungsi sistem kepada user pada fase penerimaan. Terdapat dua langkah dalam mendesain sistem software, yaitu yang pertama, bagilah sistem menjadi beberapa komponen secara fungsional, dan yang kedua, hubungkanlah komponen-komponen tersebut. Lanjut pada desain yang terstruktur. Tujuan utama dari desain yang terstruktur adalah memecah sistem menjadi bagian yang lebih kecil, teratur, dan mudah untuk dibangun. Desain top-down atau top-down design dan desain bottom-up atau bottom-up design. Bertukaran desain tingkat atas atau top-level design trade-offs. Umumnya banyak desain tingkat atas yang dapat mencapai atau memperoleh hasil yang sama dalam sebuah sistem software. Contohnya, desain tingkat atas atau top level hanya salah satu cara untuk memecahkan sistem ABC ke dalam komponen-komponen utama. Dan keuntungan dari analisis dan desain yang terstruktur adalah mengurangi jumlah kesalahan. Tabel statistik berikut ini diambil dari hasil survei oleh TRW atau Reduction the Number of Initial Errors untuk proyek besar dan Desk Customer Service Systems Engineering, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk-produk Dash, baik software maupun hardware-nya benar-benar bebas dari virus. Proses desain atau the design process. Tim desain atau the design team, pertemuan desain atau the design meeting. Dokumentasi teknik. Pertimbangkan hal-hal berikut ketika menulis dokumentasi teknik. Yang pertama, gunakan bahasa yang formal dan tepat. Yang kedua, gunakan gambar diagram yang terstruktur dan yang sejenisnya. Dan yang ketiga, buatlah agar maksud dari desain menjadi jelas pada beberapa halaman pertama, kemudian uraikan. Dan yang terakhir, cobalah untuk konsisten pada grafik-grafik dan struktur kalimat. Standar ketentuan pada waktu desain atau standard distance at design time. Buatlah aturan yang standar seperti berikut. Yang pertama, beberapa ketentuan desain. Yang kedua, parameter yang mendahului. Yang ketiga, penanganan kesalahan. Keempat, standar programan. Yang kelima, programmer memulai dengan template ini dan mengisikan kode proses. Garis besar spesifikasi desain atau outline of the design specification. Yang pertama, judul halaman dan daftar isi. Yang kedua, gambaran umum atau overview. Yang ketiga, daftar hardware atau software yang akan dipakai. Keempat, daftar urutan prioritas desain. Kelima, diagram desain dan beberapa modul dictionary yang umum. Dan keenam, beberapa kebiasaan penamaan modul yang umum. Ketujuh, parameter yang dipakai dan data dictionaries. Dan lanjut pada ke-8, penanganan kesalahan. Jelaskan bagaimana kesalahan akan ditangani. Terus, standar pemrograman terstruktur. Selanjutnya, alat pemrograman terstruktur. Top level design termaksud struktur diagram TLD. Medium level design termaksud struktur diagram MLD. Modul dan kamus data, dan terakhir file dan tabel.
Menguji desain atau testing the design. Ketika didesain telah terselesaikan, semuanya harus berjalan dengan benar. Maksudnya adalah untuk menjamin hal-hal berikut ini. Dan yang pertama, semua keperluan spesifikasi fungsi sudah ketemu. Kedua, desain mudah diprogram dan dipelihara. Dan ketiga, dapat diimplementasikan sesuai dengan waktu dan anggarannya. Kemudian merubah permintaan sesuai dengan desain atau change to requirements to design. Beberapa desain yang rinci akan selalu membawa pada perubahan permintaan. Anda harus kembali kepada user sekarang dan meyakinkan user bahwa dia sebenarnya tidak menginginkan apa yang dia minta sebelumnya. Lanjut pada perencanaan penerimaan atau planning the acceptance. Meskipun penerimaan adalah tahapan pada bab tersendiri nantinya, perencanaan penerimaan dapat dimulai setelah desain level menengah dikerjakan. Kemudian desain siap pakai atau desain walkthroughs. Ketika hendak mengambil keputusan di antara beberapa pendekatan teknis terhadap suatu masalah, lebih mudah mengambil keputusan dengan meminta pendapat orang lain. Adakan pertemuan dengan beberapa ahli untuk melakukan TLD siap pakai. Tujuan dari pertemuan itu adalah memilih TLD yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.